Tanjung itu sebenarnya reliefnya yang tadi saya sampaikan kepada Profesor itu ada di Surawono. Surawono itu di Kediri. Ini dibangun abad 13. Kemudian ada di Candi Penataran di Blitar. Kemudian ada di Kapura Pajang Ratu itu di Kaulan. Yang tadi saya sebut dengan Profesor. Kalau Profesor tadi mengatakan itu memang betul. Jadi Sukamala itu yang meruat dari Durga menjadi Dewi Uma. Dewi Uma merasa balas budi pada Sukamala, dan Sukamala sesuatunya diberikan pada Sukamala. Yang lain yang di Probolinggo sini ada Candi Capuk namanya. Dan relief itu menunjukkan bahwa apa yang selama ini ditulis oleh teman-teman dan dijadikan cerita rakyat yang ditarikan atau dalam kesenian tradisional itu selalu Sri Tanjung dibunuh selesai. Saya akan beritahu sedikit. Ini utamanya kepada ibu-ibu. Saya pastikan kalau percaya Sri Tanjung itu auranya akan masuk dan pasti akan lanjut. Satu kisahnya, jadi Sri Tanjung itu sebut saja istrinya Sitopokso. Sitopokso itu seorang kacih. Nah, rajanya Sulawlomo itu namanya di kerajaan Sindorejo masih hujan. Ceritanya panjang ini kalau menurut hitungnya, tapi saya potong aja. Sri Tanjung begitu menarik perhatian sang raja, tapi sang raja kan merasa ini istri orang. Tapi gejolak itu terus mendorong raja. Akhirnya raja mempunyai niat busuk dengan cara menulis surat kepada dewa. Surat itu dititipkan kepada Siddhapaksa. Siddhapaksa diperintahkan untuk ke sana, jangan membuka surat itu. Siddhapaksa agak kaget bagaimana dia akan menyampaikan itu ke kadewatan, kekayaan. Akhirnya Siddhapaksa dengan membawa surat itu dia menyampaikan kepada Sri Tanjung, Dinda, ini bagaimana Kanda supaya bisa sampai ke Kayangan? Manusia biasa. Baru Sri Tanjung sampaikan, Kanda jangan khawatir, ada sesuatu yang diberikan oleh Ayanda Sudamala Sadewa kepada Sri Tanjung. Kenapa? Karena selendang ini diberi oleh Dewi Uma. Dewi Uma yang pernah diruat oleh Sudamala. Wacaraksa menjadi Dewi itu. Ini Siddhapaksa menyampaikan, baiklah kalau memang begitu. Siddhapaksa datang ke Kayangan. Di Kayangan agak terkejut para dewa yang dituju Batara Indra. Ini ada manusia sampai ke sini, ini berarti sakti. Ada sesuatu ini. Menyerahkanlah surat itu dan dibaca. Para dewa marah. Isi surat ini tanpa diketahui oleh Siddhapaksa, isinya adalah orang yang datang kemari akan menghancurkan Kayangan. Oleh karena itu tangkap dia dan bunuh. Marahlah para dewa, kemudian Siddhapaksa diajar di situ, merasa dirinya tidak bersalah, kemudian mencoba untuk melawan. Para dewa kalah. Batara Indra tahu, akhirnya dengan panah rantainya dilemparkan kepada Siddhapaksa di situ. Apa itu namanya, ketika mau dipukul dan dia dibunuh begitu, tapi Siddhapaksa merintih. Dia menyebut nama Bima, nama Arjuna, dan baru sadar dewa itu. Kalau begitu, ini cucu saya. Kemudian apa yang terjadi? Dia tidak mengerti. Jadi Siddhapaksa itu mengatakan, saya tidak tahu isi surat itu. Nah, berarti ada sesuatu yang sedang terjadi di sana. Bahkan diberi dalam hitung, diberi Ontokusumo itu supaya kamu bisa melihat tenaga spirit yang lain. Pada saat Siddhapaksa di sana,
sang raja datang pada si Tanjung. Si Tanjung, suamimu meninggalkan pesan karena suamimu kalau tidak datang ke sini lagi, satu, dia mati. Yang kedua, dia akan memperistri para bidadari. Tinggalannya adalah supaya kamu saya jadikan permaisuri. Si Tanjung balas, ini pasti hidup lagi. Si Tanjung mengatakan tidak. Marahlah sang raja itu, hampir saja seolah-olah mau dibunuh, tapi tiba-tiba Sidapaksa datang. Kaget Sidapaksa, mengapa ini sang raja ada di kepatihan? Sang raja membalikkan lidah dengan memfitnah Sidapaksa. Kamu hebat, tapi apa yang kamu lihat pada istrimu ini? Dia tidak puas menjadi seorang istri patih, tapi dia minta untuk diperistri permaisuri sang raja. Sidapaksa, ya kalau Pak Agus ikut itu kan juga agak sedikit marah. Enggak sedikit. Oh, itu dia yang tadi dikatakan oleh Profesor. Akhirnya Sidapaksa, seorang satria yang seperti itu pun termakan oleh fitnah sang raja. Begitu Sidapaksa mulai bimbang, mulai marah,